Bapak, Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Kembali lagi bersama saya Pendeta Alexander Philip akan membawakan kita dalam renungan pagi. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami datang kepadamu Tuhan, di mana kami menyadari hidup kami hari ini adalah karena anugerah-Mu. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kekuatan dan mempercayakan hidup dan kehidupan untuk kami jalani kembali. Biarlah Tuhan pada saat hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu yang akan kami kerjakan, kiranya Engkau hari ini memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Biarlah hari ini jika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu dan pengurapan-Mu, sehingga biarlah Roh Kudus Tuhan dan pengurapan Tuhan senantiasa memampukan kami hari ini untuk merenungkan firman-Mu dengan baik. Tambahkanlah hikmat-Mu Tuhan bagi kami sekalian, agar hikmat yang datangnya daripada Tuhan dapat membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan Almanak Nas hari ini, pembacaan Alkitab untuk kita yaitu dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34. Namun saya khusus mengambil ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31 saja sebagai dasar renungan kita pada hari ini, yaitu dengan perikop Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul Buta yang Berbahaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Di mana kisah ini kalau kita baca adalah kisah yang hanya ditulis di Injil Matius. Ketika Yesus bertemu dengan dua orang buta yang memohon belas kasihannya, ada sebuah pertanyaan yang tidak biasa yang Tuhan sampaikan, yaitu Tuhan Yesus terlebih dahulu bertanya kepada dua orang buta itu, yang kalau kita lihat pada ayat 28 sampai ayat 29, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maka mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Nah, saudara-saudara, dalam ayat tersebut kita dapat melihat bahwa meskipun kedua orang itu tidak dapat melihat secara mata jasmani, tetapi mata rohani mereka dapat melihat Tuhan Yesus dengan kebesarannya dan juga dengan kuasanya. Mereka berdua percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat kesembuhan, dan memang benar dengan iman yang mereka miliki, akhirnya Yesus menyatakan mujizat kesembuhan bagi kedua orang buta tersebut, sehingga mata mereka berdua dapat kembali melihat dengan normal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mendengar kata buta, apa yang kita bayangkan? Maka pastinya rata-rata pikiran kita akan mengacu pada orang yang mendapatkan gangguan penglihatan sehingga tidak bisa melihat atau sering disebut dengan tunanetra. Ada pula orang yang bermasalah membedakan warna sehingga juga disebut dengan istilah buta warna. Kemudian bagi yang tidak bisa membaca
sering kita sebut dengan yaitu buta huruf. Artinya buta merupakan ketidakmampuan untuk melihat atau membedakan sesuatu. Itu arti buta. Nah, saudara-saudara, melewati nas firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita apa? Bahwa firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa ada banyak orang Kristen yang sebenarnya secara fisik tidak mengalami yang namanya kebutaan. Tetapi tanpa disadari, mata rohaninya ternyata mengalami kebutaan. Ketika Yesus datang ke dunia, Ia menyembuhkan banyak kebutaan secara jasmani. Tetapi kepedulian terbesar Yesus yang sebenarnya adalah Ia ingin agar manusia disembuhkan juga dari yang namanya kebutaan rohani. Nah, saudara-saudara, ada orang yang buta penglihatannya, tetapi mata hatinya berfungsi dengan baik dan tajam. Sebaliknya ada pula yang matanya tidak ada gangguan, tetapi mata hatinya buta, sehingga ia sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga ia pun sebenarnya tidak menyadari bahwa sebenarnya ia pun mengalami sebuah gangguan. Ia sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga ada orang yang terkadang hanya bisa melihat yaitu keburukan orang lain, tetapi ia tidak mau melihat hal positif dari seseorang, lalu berkata negatif kepada orang lain dengan apa yang ia lihat dan juga serta ia alami. Dan juga setiap kejadian ia tidak bisa melihatnya secara dengan mata rohaninya. Nah, saudara-saudara sekalian, tanpa melihat lebih jauh mengenai kehidupan orang lain, terkadang orang lain dengan mudahnya berkata yang tidak baik, menyimpulkan yang tidak benar, dan buru-buru menghakimi. Hal seperti ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan di luar sana, orang-orang duniawi, tetapi juga kebutaan rohani, kebutaan akan yang namanya mata batin dan kebenaran dari firman Tuhan terkadang dialami juga oleh hari ini setiap jemaat Tuhan. Nah, oleh sebab itu tentunya kita menyadari bahwa ini adalah hal yang sangat serius, bahwa jangan sampai hari ini kita mengalami yang namanya kebutaan rohani, buta akan kebenaran. Sebenarnya kita tahu tetapi kita tidak melakukannya. Hari ini sebenarnya kita bisa peduli dengan orang lain, tetapi hari ini kita acuh tak acuh. Sebenarnya kita bisa mengasihi orang lain, tetapi karena kita hari ini hanya mementingkan diri sendiri, akhirnya mata batin kita, mata rohani kita tertutup dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Oleh sebab itu jangan sampai hari ini kita mengalami yang namanya buta akan kebenaran, buta akan rohani yang akhirnya melanggar ketetapan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita hari ini menganggap buta secara jasmani, itu sangat merugikan kehidupan kita, karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat membahayakan. Maka hendaknya kita juga perlu waspada dengan yang namanya juga buta rohani atau buta akan kebenaran, yaitu di dalam Tuhan. Karena sebenarnya itulah yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kebutaan rohani, buta akan kebenaran, itu sangat merugikan kehidupan kita dan juga orang lain, yang akhirnya membawa kita hari ini jauh dari berkat, bahkan juga dari keselamatan yang Tuhan sediakan. Biarlah melewati firman Tuhan, doa dan hidup yang mau dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, kita hari ini dapat melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah hari ini mintalah kuasa Tuhan, Roh Kudusnya akan senantiasa menuntun hati, pikiran dan batin kita untuk tetap melakukan apa yang baik, apa yang benar. Bahkan kita pun juga dapat menyingkapi setiap peristiwa kejadian dalam hidup kita hari ini dengan mata rohani yang benar, sehingga kita tidak mudah menyalahkan Tuhan, sehingga kita tidak mudah hari ini mengeluh ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan kita manusia. Jalanilah hidup kita hari ini dengan iman dan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka hidup kita akan selalu melihat hal-hal yang baik, bukan hal yang buruk di balik setiap peristiwa. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Hari ini kami datang seraya mengucap syukur
di mana kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa kebutaan rohani itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya dan perlu kami waspadai. Terkadang kami hari ini bangga ketika kami memiliki tubuh yang sehat, memiliki mata yang baik. Tetapi sebenarnya kami juga harus waspada. Apakah kehidupan rohani kami, mata batin kami juga mengalami kebutaan? Terkadang kami tidak menyadarinya. Biarlah hari ini Tuhan, ketika kami hari ini dikatakan, yaitu tidak buta secara rohani, maka kami tetap hari ini harus memiliki kepedulian, dapat memandang orang lain dari sisi baiknya, bukan dari sisi buruknya, dapat memandang setiap peristiwa ada hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan di balik semuanya itu. Mampukan kami Tuhan hari ini memandang kehidupan ini dengan mata iman, dengan mata rohani, dengan mata yang senantiasa tertuju akan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalamnya. Sehingga dengan kami tetap mendasarkan hidup kami dengan firman Tuhan, maka kami tidak buta dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu senantiasa menerangi hati dan kehidupan kami di hari-hari ke depan. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami hari ini yang akan memulai segala aktivitas kami. Kami mohon Engkau mengurapi pimpinan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga biarlah apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini berkenan di mata-Mu. Kami serahkan hari ini setiap tugas, pekerjaan, pelayanan, setiap cita-cita dan harapan kami. Begitu juga dalam pendidikan kami, mohon juga Tuhan Engkau memberikan kami hikmat, akal budi, kepintaran, ketekunan dan kecerdasan. Begitu juga bagi kami yang bekerja, biarlah kami dapat bekerja dengan rajin, dengan tekun, dengan bertanggung jawab. Berkatilah juga hari ini Tuhan keluarga kami, agar biarlah keluarga kami selalu juga dalam naungan kasih Tuhan. Sembuhkanlah kami yang sedang sakit, berikanlah dan nyatakanlah pemulihan bagi kami yang hari ini sedang lemah, letih, lesu dan memiliki beban berat. Biarlah kuasa Tuhan memberikan kami hari ini jalan keluar dan hikmat untuk mengatasi setiap problem dalam hidup kami. Tuhan, pada saat hari ini kami mau serahkan juga apapun yang kami kerjakan dari pagi bahkan sampai menjelang malam nanti. Ketika kami akan beristirahat, kami mohon keselamatan, perlindungan Tuhan. Biarlah itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan pakailah hidup kami juga Tuhan untuk senantiasa menjadi alat damai sejahtera Tuhan dan membawa sukacita kebaikan bagi semua orang di sekeliling kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.